Ini adalah kisah tentang seorang ibu muda bernama Holly Guess McFadden yang berusia 35 tahun. Ia memiliki 3 orang anak remaja dan belum genap 1 tahun melakukan pernikahan dengan seorang kekasih barunya yang bernama Jesse McFadden. Holly menikah dengan McFadden pada bulan Mei 2022. Orang tuanya merasa ada sesuatu yang tidak benar dan melakukan sedikit penyelidikan online untuk mengetahui lebih banyak tentang menantu baru mereka. Ketika mereka menemukan bahwa dia memiliki catatan kriminal sebagai seorang pelaku kejahatan seksual, mereka tahu bahwa naluri mereka sudah sangat tepat. Mereka pun mengkonfrontasi putri mereka tentang masa lalu suaminya yang kemudian dengan mudahnya Holly menepis kekhawatiran mereka. Yang membuat mereka kecewa, dia menjelaskan bahwa dia sadar bahwa suaminya pernah menjalani hukuman, tetapi itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Holly meyakini bahwa suami barunya sudah berubah dan mereka akan menjalani masa-masa bahagia bersama. Namun ia belum menyadari bahwa mimpi indah itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Kita akan kembali sejenak ke tahun 2003, di mana ternyata dari hasil penyelidikan orang tua Holly, diketahui bahwa menantunya, McFadden, mendekam di balik jeruji besi ketika dia memperkaos Crystal Strong yang berusia 16 tahun dengan kejam di rumah keluarganya. Saat itu pada malam penyerangan, Jesse McFadden menawarkan untuk mengantar gadis itu pulang setelah pesta yang gadis itu hadiri dengan sekelompok temannya. Karena Crystal memang sedikit mabuk dan tidak dalam kondisi memungkinkan untuk pulang sendiri, dia pun menerima tumpangan tersebut. Dia ingat bahwa pria yang mengantarkannya pulang telah menurunkan dirinya dengan selamat dan sehat sebelum pergi. Meskipun dia mengira itu adalah akhir dari interaksi mereka, ternyata dia memiliki rencana lain. Sekitar pukul 3 pagi, McFadden kembali ke kediamannya. Saat para penghuninya tertidur lelap di tempat tidur mereka, ia mendobrak masuk dan melihat-lihat sampai menemukan kamar Crystal. Begitu dia mendapatkan remaja yang ketakutan itu dalam cengkeramannya, dia membekapnya dan menyeretnya ke ruang tamu, di mana dia kemudian mengikatnya ke sofa. Pada saat-saat mengerikan berikutnya, McFadden melucuti pakaian tidur Crystal dan memperkaos di bawah todongan pisau. Mengetahui bahwa hidupnya bergantung pada mendapatkan kepercayaan dari penyerangnya, dia telah memohon kepadanya untuk melepaskannya dan berjanji bahwa dia tidak akan menceritakan apa yang terjadi kepada siapapun. Dia juga telah mengingatkannya berulang kali bahwa mereka adalah teman. Setelah memikirkan masalah ini, McFadden menyuruhnya untuk mandi dan menghancurkan pakaiannya. Ketika dia bangun, seolah-olah untuk melakukan apa yang dia katakan. Bukannya pergi ke kamar mandi, dia malah berlari keluar pintu. Dalam keadaan telanjang bulat dan ketakutan, ia berlari ke rumah sebelah dan menggedor-gedor pintu. Terbangun oleh keributan itu, para penghuni rumah mengizinkannya masuk ke dalam, sementara mereka memanggil polisi. McFadden ditemukan malam itu bersembunyi di hutan. Setelah mengiris pergelangan tangannya dalam upaya menghabisi dirinya sendiri yang gagal, dia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan sebelum dibawa ke penjara. Dia kemudian diadili dan dihukum atas pemerkosaan tingkat pertama dan ditahan oleh negara selama 20 tahun. Selama dalam tahanan, ia berperilaku baik, seolah-olah menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk berubah. Namun, tahanan teladan ini yang sifat aslinya sebenarnya jauh dari itu akan bebas 17 tahun kemudian dan kebebasannya akan mengakibatkan hilangnya 6 nyawa yang tak bersalah. Berulang kali orang tua Holly memperingatkan putrinya mengenai fakta-fakta yang mereka temukan.
Bahkan didapati pula kasus kedua di mana Jesse dikenakan tuduhan melakukan pornografi anak dan meminta kontak seksual dengan anak di bawah umur. Tuduhan tersebut berasal dari serangkaian insiden yang terjadi pada tahun 2017 ketika dia menjalani hukuman 20 tahun penjara atas pemerkosaan tingkat pertama pada kasus yang pertama. Diketahui Jesse McFadden menggunakan ponsel yang diperoleh secara ilegal untuk memulai hubungan dengan gadis berusia 16 tahun. Selama beberapa minggu, keduanya saling bertukar foto selfie telanjang, selalu atas desakannya. Masih muda dan mudah dipengaruhi, gadis itu tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkat seorang manipulator ulung yang tahu persis apa yang harus dikatakan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari lawan jenisnya, tidak peduli tingkat kedewasaan mereka. Upaya McFadden untuk memanfaatkan remaja itu lebih lanjut gagal ketika kakek gadis itu melihat salah satu pesan mereka. Jesse akan menjalani persidangan untuk kasus ini pada akhir April 2023. Walau sudah terkuak dua kasus yang sangat menjelaskan siapa Jesse, namun Holly tetap tak bergeming. Menurutnya, semua yang telah terjadi itu hanyalah sebuah kesalahpahaman dan kenakalan saat suaminya masih muda saja. Untuk Holly sendiri, di balik sikap keras kepala yang ia tunjukkan tentang latar belakang suami barunya, merupakan seorang ibu yang menjalani tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan serius. Untuk itu, dia telah mengambil posisi bekerja dari rumah sebagai agen asuransi agar dapat menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan ketiga anaknya, yaitu Riley Elizabeth Allen, Michael James Mayo, dan juga Tiffany Dorgues. Putri tertuanya Riley Elizabeth Allen yang berusia 17 tahun adalah seniman dalam keluarga. Sementara anak keduanya, Michael James Mayo yang berusia 15 tahun adalah seorang atlet berbakat yang unggul dalam segala hal yang berhubungan dengan olahraga. Sebagai anak tengah dalam keluarga dan juga satu-satunya anak laki-laki, dia sangat protektif terhadap ibu dan saudara perempuannya. Yang terakhir, anak ketiganya, Tiffany Dorgues, adalah seorang bintang lari di sekolah menengah pertama yang hampir sama atletisnya dengan kakaknya. Seorang anak perempuan 13 tahun yang polos dan penuh kasih sayang, menyayangi semua orang yang ditemuinya. Peka terhadap penderitaan orang lain, ia bercita-cita menjadi dokter suatu hari nanti. Sesibuk apapun pekerjaan yang dimilikinya, Holly selalu memprioritaskan dan selalu menghadiri kegiatan apapun yang melibatkan anak-anaknya. Tibalah pada suatu weekend di hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, di mana ini merupakan hari yang penuh dengan aktivitas bagi Holly dan anak-anaknya yang masih remaja. Setelah menghabiskan sebagian besar hari dengan berlari dari satu latihan atletik ke latihan atletik lainnya, mereka menutup hari dengan mengadakan acara menginap. Aktivitas ini lazim dilakukan saat seorang teman datang berkunjung dan menginap di rumah selama akhir pekan. Acara ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, terutama bagi anak mereka, Tiffany, karena dua sahabatnya, Evie Webster dan Brittany Brewster, juga turut hadir. Keesokan harinya, pada hari Minggu sore, setelah putri mereka belum pulang ke rumah sesuai jadwal, orang tua Evie dan Brittany mencoba menghubungi mereka melalui telepon, namun tidak berhasil. Malam harinya, mereka menghubungi sheriff dan melaporkan bahwa mereka hilang. Peringatan orang hilang segera dikeluarkan dan pencarian terhadap mereka akan dimulai besok dengan harapan dapat menemukan kedua gadis itu tanpa cedera. Namun sayangnya hal itu tidak akan pernah terjadi. Pada Senin pagi, tepat di akhir bulan April, tibalah waktunya jadwal persidangan untuk Jesse McFadden yang akan diadili di pengadilan atas tuduhan melakukan pornografi anak dan meminta kontak seksual dengan anak di bawah umur. Ketika dia tidak hadir pada sidang jam 9 pagi, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk menangkapnya.
Untuk menjemput buronan tersebut, petugas keamanan dikirim ke rumah yang ditempatinya bersama istri dan anak tirinya di pinggiran komunitas pedesaan Henrietta. Ketika tidak ada yang membuka pintu, para deputi menyebar dengan harapan menemukan McFadden yang sedang bersembunyi di suatu tempat di properti tersebut. Namun apa yang mereka temukan malah sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang dibayangkan siapapun. Para deputi terdiam dengan wajah terkejut oleh apa yang mereka temukan. Di sekitar properti tersebut, sekitar 400 meter dari kediaman utama, tergeletak jasad 3 gadis muda yang kemudian diidentifikasi sebagai Evie Webster, Brittany Brewer, dan Riley Allen. Masing-masing tubuh tersebut memiliki luka timah panas di bagian kelapa. Tubuh mereka yang sudah tidak bernyawa tergeletak 100 meter dari satu sama lain dan telah diposisikan secara sengaja oleh pelakunya, jelas untuk menambah efek kejutan saat tubuh itu ditemukan. Saat pencarian berlanjut, tubuh Holly, Michael, dan Tiffany ditemukan di area hutan dekat rumah. Mereka juga meninggal karena luka yang sama. Penemuan ini menambah kesedihan dan keterkejutan para deputi yang sebelumnya sudah menemukan jasad 3 gadis muda. Setiap anggota keluarga ini terbaring tak bernyawa di tempat yang tidak jauh dari rumah mereka, menunjukkan kebrutalan dan keputusasaan pelaku. Tidak jauh dari situ, kemudian petugas menemukan sesosok jasad seorang pria yang tidak hadir di pengadilan pagi itu. Pria yang menjadi alasan kenapa pagi itu mereka datang ke kediaman tersebut. Jelas bagi mereka bahwa Jesse McFadden, seorang pelaku kejahatan seksual berusia 39 tahun, telah menjadi seorang yang sudah menghabisi nyawa secara massal. Setelah menghabisi nyawa secara massal, Jesse McFadden akhirnya menghilangkan nyawanya sendiri. Alih-alih mempertanggungjawabkan perbuatannya yang keji, McFadden malah memilih jalan akhir yang pengecut, meninggalkan kehancuran dan duka mendalam bagi keluarga dan komunitas yang terkena dampaknya. Hasil otopsi akan mengungkapkan bahwa Evie dan Brittany telah diserang secara seksual sebelum kehilangan nyawanya. Kondisi tubuh mereka menunjukkan bahwa Jesse McFadden telah membuat saat-saat terakhir korbannya menjadi sangat menyiksa. Dari hasil otopsi juga diketahui tubuh Holly mengalami luka senjata yang cukup banyak, di mana ini mengidentifikasi bahwa ia melepaskan pelurunya ke istrinya setelah ia meninggal. Alat yang digunakan untuk melakukan hal ini, sebuah senjata semi-otomatis, ternyata terdaftar atas nama Holly. Menurut orang tuanya, ia membelinya pada tahun 2022, tak lama setelah menikah dengan McFadden, pria yang akan menggunakan senjata itu pada dirinya dan anak-anaknya dalam hitungan bulan. Seminggu setelah para korban tersebut ditemukan, penggeledahan properti dilakukan oleh keluarga Evie dan pengacara. Mereka menemukan berbagai bukti yang mengganggu, termasuk berbagai mainan, pelumas, pengekang yang terpasang di rangka tempat tidur, alat penyiksaan, buku-buku tentang praktik sihir, dan sisa-sisa obat. Mereka juga menemukan ponsel para korban yang disembunyikan di rak di samping perangkat elektronik lain yang mereka yakini seharusnya dijadikan barang bukti pada saat investigasi awal, dan para petugas telah melewatkan detail yang penting ini. Percaya bahwa telah menemukan sejumlah besar bukti, keluarga Webster menelepon departemen serif setempat dan meminta agar mereka mengirimkan seseorang untuk mengumpulkan barang-barang yang sebelumnya diabaikan oleh para penyelidik. Setelah mengetahui fakta bahwa Jesse sedang menjalani sidang dengan tuduhan membuat pornografi anak, orang tua Evie khawatir bahwa dia mungkin telah membagikan gambar-gambar pelecehan seksual putri mereka kepada orang-orang yang berpikiran sama secara online. Orang tua ini juga merasa kesal dan kecewa karena mereka tidak mengetahui hal ini lebih awal. Mereka juga terkejut bagaimana Jesse McFadden bisa tetap dibebaskan bersyarat pada bulan Oktober 2020. Sebuah keputusan yang salah yang membuat keluarga para gadis yang menginap pada Sabtu malam harus membayarnya dengan nyawa anak-anak mereka. Kekecewaan berikutnya juga karena mereka tidak pernah diberitahu oleh Holly atau siapapun mengenai status suaminya sebagai pelaku kejahatan seksual yang terdaftar dan diketahui mengincar para remaja.
Mereka bersikeras bahwa seandainya mereka memiliki info lebih awal, putri-putri mereka tidak akan berada di tempat untuk menginap malam itu. Sentimen publik terhadap Holly tidak terlalu baik setelah penghilangan nyawa tersebut, namun mereka yang dekat dengannya bersikeras bahwa dia adalah seorang ibu yang menyayangi dan tidak akan pernah dengan sengaja membahayakan anak-anaknya. Meskipun mungkin benar bahwa dia telah jatuh dalam tipu muslihat yang dilakukan oleh seorang penipu licik yang mahir dalam meyakinkan orang, namun kesediaannya untuk menutup mata terhadap fakta-fakta yang ada menjadi hal yang paling disesalkan oleh banyak pihak. Setelah kasus itu terjadi dan viral di masyarakat, kesedihan mereka yang mengikuti kasus ini tak terbendung dan berubah menjadi kemarahan ketika mengetahui bahwa McFadden adalah seorang mantan narapidana yang telah dibebaskan dari tahanan, bahkan setelah perilaku kriminalnya di penjara tidak menjadi perhatian pihak berwenang dalam memutuskan. Mereka berpendapat, dan memang benar, bahwa Ivy dan Brittany akan tetap hidup jika para pejabat penjara mendengarkan jaksa yang dengan keras menentang pembebasannya.